Sahabat Nova, siapa nih yang sudah mengikuti rangkaian festival Pilih Lokal Aja di tanggal 22 sampai 25 Februari 2021 lalu? Selama 4 hari berturut-turut, Nova menjadi wadah bagi para pelaku usaha untuk berdiskusi dan bertukar informasi, belajar dari para ahli, serta mengenal pegiat usaha lainnya dari berbagai bidang. Festival Pilih Lokal Aja ini kami selenggarakan semata-mata sebagai bentuk dukungan kami terhadap pelaku usaha agar terus menghasilkan karya dan semakin dikenal oleh masyarakat luas. Bagi sahabat Nova yang terlewat dan bertanya-tanya, apa sih Festival Pilih Lokal Aja itu? Yuk kita dengarkan cerita Indira Dian Saraswati selaku Editor-in-Chief Nova saat diwawancara oleh Sonora. Jadi Nova itu memang punya visi dan misi untuk mengajak perempuan Indonesia itu berani dan mandiri. Nah, kalau misalnya urusan dengan keuangan, kita maunya perempuan itu jadi financially capable. Itu sebabnya dari tahun lalu kami punya campaign namanya Pintar Atur Uang. Saat pandemi makin banyak lagi tuh perempuan yang akhirnya menyokong ekonomi keluarganya. Mereka bikin usaha, dan syukurnya kan sekarang udah mulai didukung juga sama pemerintah. Melihat kondisi seperti ini, banyaknya perempuan yang semakin ingin berusaha, kita melihat bahwa kok sayang banget ya kalau masih banyak yang terhambat oleh kemampuan mereka mengelola keuangan. Terhambat juga urusan publikasi dan promosi. Jadi kami ingin memperlebar dari kampanye Pintar Atur Uang, menurunkannya dalam bentuk movement yang kami rasa akhirnya cocok buat saat ini, yaitu Pilih Lokal Aja. Jadi ini cara nyata Nova sih sebetulnya buat mendukung usahanya para pelaku UMKM perempuan. Penasaran kan kegiatan apa saja yang kita lakukan di acara Festival Pilih Lokal Aja? Yuk kita lihat kilas balik bincang-bincang Nova dengan para ahli, pelaku usaha, dan juga komunitas di Festival Pilih Lokal Aja. Kalau dari komunitas Benik ini selain mengedukasi, memberikan pengarahan dan pelatihan, apa juga membantu memasarkan atau memamerkan produk itu, Mbak? Iya Mbak, tentu saja. Kapan hari kita sempat beberapa kali kita bikin pameran juga sebelum pandemi. Dan kita juga kan sering diundang untuk ikut pameran, memamerkan karya. Kita biasanya kalau member yang di WhatsApp itu, kita akan menawarkan, nih siapa nih yang mau ikut pameran di sini, kayak gitu. Misalnya standnya berbayar pun kita akan patungan. Jadi akhirnya semuanya bisa memamerkan karyanya. Sampai saat ini ada anggota yang udah punya UMKM sendiri belum sih Mbak? Dari belajar di Benik? Kalau yang punya UMKM sendiri udah cukup banyak ya. Bahkan mereka juga ada yang sudah sampai punya beberapa pegawai, udah ada. Jadi ikut seneng juga kan lihatnya. Memang komunitas Benik ini nggak cuma memberikan pelatihan, tapi mendukung berkembangnya UMKM ya Mbak? Iya benar banget. Dari awal sampai ikut memasarkan juga. Anggota dari SMID ini ada nggak sih yang punya bisnis? Kalau bisa dibilang hampir semuanya di Smart Moms ID ini berjualan, punya. Ada yang benar-benar jadi main jobnya ya jualan, tapi ada juga yang mencoba setelah terinspirasi oleh sharing dari teman-teman di grup. Bagi kami ya di SMID ada SMID Mompreneurs yang isinya adalah teman-teman yang memang punya usaha lokal, Mbak. Jadinya kami saling support. Kayak misalnya kita tuh ada lakukan secara periodik, tidak setiap hari, tapi periodik, ada momen-momen tertentu di mana nanti kayak misalnya kita akan open misalnya isinya 30 grup 30 UMKM dari members, anggota, kita pindahkan masuk anggota tertentu. Nanti kita akan listing dia punya barang jualannya, nanti akan digilir oleh member lain untuk dipromosikan di Instagramnya masing-masing. Dan ini tidak kita minta, tidak, paling hanya kirim kita produk supaya kita benar-benar harness itu. Lalu selain itu juga para admin itu mengencourage membernya itu untuk saling beli, Mbak, untuk saling beli. Sahabat Nova atau kita nih udah membangun UMKM, tapi ternyata untungnya juga belum seberapa nih Mbak. Untungnya belum seberapa, tapi pengeluarannya tetap meningkat. Nah, itu cara untuk mengatur keuangannya gimana Mbak bisnis? Oke, tadi kan udah bangun UMKM tapi keuntungannya nggak terlalu signifikan tapi pengeluarannya meningkat. Berarti kan ada kesalahan nih Mbak Widi gitu ya. Ada ketidaktepatan. Nah, kita harus tahu dulu nih beberapa sih ketidaktepatan gitu ya. Kalau dibilang kesalahan kayaknya terlalu gimana gitu ya. Yang dibilang ketidaktepatan pada saat kita memulai bisnis. Satu,
kita kurang perencanaan dan strateginya. Selalu bilang mulai aja dulu bisnisnya gitu. Iya betul sih, kita mulai aja dulu, tapi mulainya nggak salah-salahan. Kenapa? Karena tujuan kita berbisnis kan untuk mendapatkan keuntungan, bukan? Gitu ya. Jadi kalau misalnya kita tidak ada strategi, kurang perencanaannya gitu, ya ada ya sudah pasti kita akan mengalami namanya kerugian gitu ya. Nah kemudian terkadang kita memasang target terlalu tinggi sehingga yang menyebabkan akhirnya di luar dari ekspektasi kita gitu ya. Pengelolaan keuangan yang nggak baik nih kalau misalnya tadi liability-nya atau pengeluarannya lebih besar daripada keuntungan, berarti ada yang salah nih dengan manajemen keuangannya gitu ya. Apa yang salah gitu ya. Nah kemudian kurangnya SDM atau penggunaan teknologi. Nah ini sudah harus pasti nih. Yang menarik nih adalah proses halal. Nah itu boleh nggak sih Mbak diceritain? Itu pasti itu panjang kali lebar gitu kan. Gimana tuh Mbak ceritanya? Kali lebar banget. Mungkin kalau yang lain pada saat proses MUI lumayan cepet ya. Kita takes almost 1 tahun lebih. Karena pihak MUI itu benar-benar melakukan tes di kita dari awal pembuatan sampai itu akhirnya barang jadi itu. Jadi benar-benar diplototin sama mereka apakah ada reaksi haramnya, apakah terutama di titik kritisnya kan. Jadi ya alhamdulillah di Ladam bisa melalui itu semua dengan lumayan banget jumlahnya. Kita kayak sekolah lagi, harus ikutin workshopnya segala macem, dan pada akhirnya masyarakat Indonesia bisa menikmati hasil bumi sendiri. Masyarakat Indonesia harus lebih aware untuk pilih UMKM aja, karena kalau bukan dari saudara sendiri siapa lagi? Karena dengan UMKM ini ya perekonomian di Indonesia masih bisa berjalan even during the pandemic. Besar banget. Nah, motivasi terbesar saat itu dari Mbak Dini sendiri apa sih sebenarnya? Aku sih sebenarnya selama kita masih diberi nyawa, selama kita sebenarnya apa yang ada di badan kita nih sebenarnya adalah modal terbesar. Ada ide, ada keyakinan, ada kemauan. Itu sebenarnya yang modal yang paling besar yang kita punya gitu. Jadi aku menggunakan itu sih, maksudnya aku menyadari bahwa oke, semua yang kita punya tuh titipan, dan fokusnya jangan sama masalah, jangan sama kerugiannya, tapi fokusnya ke solusinya. Kita mau ngapain nih berikutnya? Nah, salah satu mungkin yang kendala di awal bisnis itu pas di awal tuh banyak banget kain yang reject gitu, karena kan kita udah punya tuh guidance warnanya harus seperti apa. Terus ternyata tuh kayak faktor angin, faktor cahaya matahari itu kan pengaruh banget ke hasil warna gitu. Jadi wah, intensitas warnanya beda nih dan lain sebagainya. Terus kendala terbesar pas waktu awal-awal tuh yaitu salah satunya juga kita akhirnya harus edukasi juga sama customer kita bahwa semua kainnya itu memang prosesnya tradisional gitu. Jadi ada juga gitu kan, karena customer yang kok motif yang peletakan motif yang aku dapat kok beda nih sama yang di foto katalog misalnya seperti itu, karena kan memang prosesnya tuh by tangan gitu, semuanya udah pakai tangan gitu. Jadi memang cukup tricky-nya di situ. Kalau awal-awal sih kita memang masih online ya Mbak ya, karena waktu awal kan memang ya karena keterbatasan modal juga kalau misalnya kita harus buka offline store dan lain sebagainya. Jadi memang di awal kita fokusnya masih di online. Jadi waktu itu kita cuma pakai Instagram sih untuk pemasarannya ya, untuk Damakara. Dan kalau untuk strategi khusus mungkin hampir-hampir sama aja sih Mbak sebenarnya sama lokal brand lain. Cuman mungkin di Damakara itu kita mengajak followers tuh menjadikan followers tuh sebagai teman sih. Jadi kayak misal contohnya kita lagi jalan-jalan kemana tuh, kadang kan kalau kita suka sama tempat itu atau apa, kita suka share tuh sama teman-teman kita gitu. Nah kadang tuh juga kita kayak gitu misal kayak kemarin kita jalan-jalan ke ke salah satu tempat di Bandung gitu, misal kita share tuh ke followers kita lagi kesini, dan karena kita menjadikan mereka sebagai teman gitu ya. Jadi kadang kan kita kalau sama temen ceritanya kalau bagus ya bagus, kalau nggak bagus ya kita kan bilang nggak bagus kayak gitu kan. Nah
kita mencoba untuk sejujur mungkin sih sebagai pribadi gitu. Jadi kita misal kalau nge-share apa, kalau kita bilang enak ya kita bakal bilang enak. Contohnya kalau misal kita sharing tentang tempat makan atau sharing makanan seperti itu. Jadi kalau di Damakara kita mencoba untuk bersahabat sama followers atau sama teman Damakara tuh seperti itu berbahasanya. Jadi contohnya lagi, misal kalau kita punya artikel baru, kita biasanya suka ngajak tuh followers untuk ngasih nama gitu, supaya mereka merasa dilibatkan. Karena kan kadang kalau kita apa-apa kan suka minta saran tuh dari teman gitu. Jadi memang benar-benar treatment itu sih yang kita coba lakukan di Damakara. Mindsetnya dulu dibenerin, baru habis itu kemudian gimana sih cara kita mengkonsistenkan kualitas produk, terus gimana caranya branding dan marketing. Karena kan kalau kita branding dan marketingnya bagus, harga juga bisa berlipat ganda kan. Jadi misalnya nih kita ada kelas TikTok. Nah kelas TikTok itu yang diajarin tuh nggak cuman langsung ke sananya gitu, tapi apa sih mindsetnya bahwa kalau misalnya TikTok itu lu harus posting tiap hari nih gitu kan, harus kreatif nih gitu kan, dan itu kita tungguin gitu. Misalnya kan kita kasih PR gitu kan, jadi tiap hari PR, jadi supaya terciptalah kebiasaan untuk konsisten mengisi akun yang kita mau isi dengan produk-produk kita gitu. Jadi orang tuh juga jadi tahu sebenarnya kita kelemahan dan kelebihannya di mana gitu. Jadi nggak semua orang bisa sukses di TikTok atau juga semua orang bisa sukses di Instagram. Kita jadi di Bolu itu kita mendorong orang untuk tahu sebenarnya kita punya kapasitasnya di mana sih, paling besarnya di mana gitu. Nanti bisa dioptimalkan dengan kita punya sumber daya apa aja gitu. Karena kan namanya juga pemula, mungkin sumber daya ya cuma diri kita sendiri kan. Jadi kita harus fokus, sedangkan online shop itu kan harus fokus konsisten gitu. Jadi gimana caranya supaya bisa optimal. Saya kasih tip gimana caranya membedakan pinjaman online yang istilahnya yang legit gitu ya, yang wajar, dengan pinjaman online yang mungkin kayaknya harus hati-hati gitu ya. Nah jadi yang pertama seperti modalku gitu ya, pinjaman online yang valid itu adalah yang sudah berizin dan diawasi oleh OJK gitu. Jadi istilahnya siapapun lembaga yang memberikan uang itu harus dimonitor oleh OJK, harus mengikuti standar-standar yang diberikan oleh OJK sehingga mereka bisa memberikan pinjaman yang valid tadi, yang diakui gitu ya. Nah selain itu juga penting untuk melihat apakah pinjaman online ini atau peer-to-peer lending ini memiliki standar keamanan data yang baik. Nah, di sini standarnya apa yang biasa dipakai? Contoh di modalku itu kita sudah melalui yang namanya ISO, sertifikat ISO 27001. Itu adalah sertifikat keamanan data di mana kami melakukan kontrol terhadap data di dalam istilahnya di dalam modalku bahwa tidak akan bocor, misalnya tidak akan mudah di-hack, hal-hal seperti itu gitu. Nah, selain itu juga penting untuk dilihat informasi-informasi terkait dari peer-to-peer lending tadi ya, dari pinjaman online tadi. Apakah mereka cukup transparan gitu? Kayak dari sisi misalnya bunganya, biayanya gitu kan, limit yang bisa diberikan. Apakah itu transparan? Atau terdengar seperti kayaknya ini too good to be true gitu. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang too good to be true, kayaknya mesti waspada deh, mesti siap-siap gitu ya. Ini ada catch di belakangnya. Kayak gitu sih. Jadi mungkin kalau in short, saya bisa bilang bahwa pinjaman online mungkin tidak sama dengan investasi bodong, tapi untuk membedakannya kita mesti hati-hati ya. Kita harus melihat beberapa hal yang tadi saya sebut. Gimana tuh Mbak mengatur pos keuangannya? Sulit gak sih? Kalau keuangan memang harus budgeting ya. Jadi kalau kita mau memulai bisnis itu yang penting satu, kita harus melek angka. Biasanya banyak orang yang menghindari itu yang namanya laporan keuangan, akunting, tapi minimal meskipun kita nggak mengerjakan sendiri, tapi kita harus tahu sebetulnya apa aja yang harus diperhatikan. Kalau misalkan nih kita rekening di bank bulan ini bertambah, tapi sebetulnya belum tentu bulan itu tuh kita untung.
mungkin rekeningnya bertambah karena di bulan lalu ada pembelian yang besar gitu ya, yang bulan ini tidak dilakukan pembelian bahan. Tapi penghitungannya kan nggak kayak gitu untuk penghitungan laba rugi. Jadi setidaknya untuk pengetahuan keuangan itu wajib banget. Bagaimana sahabat Nova? Seru bukan rangkaian festival Pilih Lokal Aja ini? Dari seluruh rangkaian acara, ada banyak sahabat Nova yang ikut berpartisipasi penuh dalam setiap rangkaian live. Bagaimana ya pendapat mereka tentang festival Pilih Lokal Aja? Dan apa harapan mereka untuk Nova dengan movement Pilih Lokal Aja ini? Nova, kenalkan aku Vira, Humas Benik Benang Kain Club. Menurut aku acara Pilih Lokal Aja sangat bagus untuk mendukung dan memberi semangat kepada UMKM Indonesia agar terus berkarya. Selamat ulang tahun Nova yang ke-33 tahun, semoga makin sukses dan makin bisa menjadi media terbesar yang mendukung UMKM Indonesia. Harapan untuk Nova bisa mendukung UMKM Indonesia yaitu bisa memberikan peluang dengan cara membuka kelas workshop gratis untuk mengupgrade skill para UMKM Indonesia dan juga bisa memberikan space iklan untuk UMKM yang sedang berkembang. Terima kasih Nova. Terima kasih ya sahabat Nova sudah menemani perjalanan kami selama 33 tahun ini. Kiranya Nova bisa menjadi wadah bagi para perempuan untuk mendapatkan informasi dan bertukar pendapat agar kita bisa lebih berani dan mandiri. Bagi sahabat Nova yang ketinggalan rangkaian acara Festival Pilih Lokal Aja, jangan khawatir ya. Sahabat Nova bisa menonton kembali tayangan bincang bersama para ahli, pelaku usaha, dan juga komunitas di Instagram TV, YouTube, dan juga Facebook Nova. Jangan lupa juga untuk mengikuti media sosial Nova agar mengetahui update terbaru seputar kegiatan yang Nova adakan.